Baik kakak-kakak, sudah bisa dimulai kira-kira kakak? Iya. Klik bagian ini, Pak. Baris itu. Bisa nggak? Halo kakak-kakak. Udah Kak, siap. Sudah bisa dimulai ya, baik. Di bagian di baris, di bawah di 623 di barisnya itu. Dihapus. Bisa nggak? Halo Kak Happy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, maaf bisa gabung, baru bisa gabung cari sinyal dulu seperti biasa. Betul Bu gambarnya. Mantap di situ kursornya. Klik di situ coba. Saya izin mulai kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Zoom terakhir ini kita masih diberi Allah nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang yang berkah. Kakak-kakak, salawat teriring salam tak henti-hentinya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini di sore hari yang penuh dengan keberkahan ya. Di hari terakhir, saya harapkan di hari-hari terakhir hanya di room Zoom kita tetap menjalin silaturahmi di dalam maupun pada saat kita ketemu dan lain sebagainya kakak-kakak. Karena apa ya, silaturahmi itu saya anggap sangat perlu ya kakak-kakak, apalagi sesama guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa sejenak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kakak-kakak. Sudah sama-sama kita berdoa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita niatkan pada malam hari ini akan menjadi ladang pahala bagi kita semua, terutama kita diberikan kesehatan dari Sang Kholik, Sang Pencipta. Ya. Selanjutnya kakak-kakak, terima kasih atas kebersamaan kurang lebih 3 bulan kakak-kakak. Saya membersamai kakak-kakak di dalam ruang virtual, baik di ruang virtual maupun secara tatap maya 6 hari kemarin ya kakak-kakak. Akhirnya kita berada di penghujung pertemuan, di akhir pertemuan kakak-kakak, di akhir pertemuan kita pada malam hari ini hanya 1 JP kakak-kakak, hanya 45 menit. Harapannya dalam 45 menit ini kita hadir seutuhnya, artinya kita mampu untuk merefleksikan bukti karya PKG PJOK yang sudah kita buat pada minggu lalu dan sudah kita upload di LMS dan disinkronkan melalui PMM ya kakak-kakak. Itu merupakan praktik baik yang kakak-kakak lakukan selama mengikuti pendidikan PKG PJOK. Ambil mama minum Luna. Terima kasih untuk kakak-kakak. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin kakak-kakak saya melanjutkan ke slide selanjutnya. Ini merupakan malam terakhir kita kakak-kakak refleksi bukti karya PKG PJOK. Ambil minum Kak. Oke, malam hari ini kita 1 JP kakak-kakak, moda daring sinkronus. Sudah terlihat kakak-kakak slide saya? Sudah, Kak. Sudah, baik kakak-kakak.
kesepakatan kita bersama kakak-kakak malam hari ini menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, kemudian raise hand jika ada pertanyaan, gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Salam bahagia selalu kakak-kakak, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual pada kesempatan yang berbahagia ini di sore hari ini. Tadi kita sudah berdoa bersama, doa yang sudah saya pimpin kakak-kakak. Kita ke slide selanjutnya. Tujuan sesi kita pada malam hari ini kakak-kakak merefleksikan bukti karya yang sudah kakak-kakak buat dan kakak-kakak upload di LMS yang sudah tersinkron melalui PMM ya kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak memahami penugasan bukti karya. Kemudian mari kakak-kakak kita hening sejenak ya. Kita fokus pada pikiran kita, hati kita, arahkan semua perhatian pada fokus pembelajaran kita malam hari ini. Kemudian munculkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita ya, terutama nikmat udara saja ya yang Allah berikan kepada kita. Munculkan rasa syukur tersebut. Mampu nggak kita untuk membalas kira-kira, atau mampu nggak kita membayar dan lain sebagainya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculkan rasa ingin tahu kita dan kebajikan kita selama di dalam room virtual ini. Entah. Baik kakak-kakak, saya izin ke slide selanjutnya. Agenda kita pada malam hari ini kakak-kakak, yang pertama kesepakatan belajar yang sudah saya bacakan tadi, kemudian menyampaikan tujuan komitmen belajar kita selama 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, berbagi refleksi, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab kepada teman-teman yang memaparkan refleksinya, kemudian terakhir kita penutup. Selanjutnya kakak-kakak, ini pendahuluan tujuan pembelajaran kita. Peserta dapat merefleksikan bukti karya dengan baik dan sesuai. Ini refleksi awal, kemudian ini kakak-kakak, kemarin kakak-kakak sudah merefleksikan, sudah mengupload bukti karya melalui PMM ya, refleksi bukti karya yang diseminasi PKG PJOK. Pertanyaan pemantik kakak-kakak, bukti karya, apakah isi bukti karya yang sudah kakak buat menunjukkan pemahaman implementasi PKG PJOK? Mulai dari yang pertama kakak-kakak kita membuat modul ajar yaitu menggunakan backward design ya. Kemudian kerangka backward design, kemudian kita menggunakan asesmen otentik dalam kegiatan tersebut. Apakah dalam kegiatan tersebut adanya kegiatan kebugaran, adanya kegiatan gerak, kemudian adanya model SEM, itu kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, salah satu atau dua kakak-kakak silakan menjawab pertanyaan pemantik ini. Apakah isi bukti karya kakak-kakak sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Silakan kakak-kakak, ada yang mau raise hand, silakan. Halo kakak-kakak. Kak. Ya Kak. Ya, silakan Kak. Kira-kira siapa? Menurut saya Kak. Ya, silakan Kak. Kakaknya, silakan Kak. Terima kasih Kak atas pemberian materinya. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan atau merefleksi dari bukti karya yang telah saya
dibuat dan diunggah ke LMS. Soal yang pertama, memantik yang pertama, apakah isi bukti karya yang sudah Anda buat sudah memenuhi pemahaman atau implementasi materi PJOK? Dalam kegiatan atau bukti karya yang telah saya unggah di LMS itu, yaitu tentang pembelajaran permainan bola kasti, yang udah saya buat pembelajarannya selama 30 menit dan diunggah ke YouTube. Menurut saya, apakah sudah mengimplementasi atau sudah menerapkan? Menurut saya sudah, Kak, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajarannya. Anak-anak juga aktif dalam kegiatan tersebut. Terus ada juga tentang apakah kegiatan tersebut merupakan karya asli atau produk original saya sendiri? Ya, dikarenakan pada kegiatan tersebut saya mendokumentasikan kegiatan yang saya lakukan bersama anak-anak dari awal kegiatan olahraga sampai akhir. Dan untuk materinya saya sendiri menerangkan, dan untuk materi tersebut dilandasi dari buku maupun informasi yang ada di media-media yang sudah ada, serta dilandasi dengan modul yang telah saya buat. Untuk kegiatannya sangat sangat interaktif banget bagi muridnya, karena anak-anak dalam kegiatan tersebut juga aktif maupun semangat dalam proses pembelajarannya. Terima kasih. Silakan mohon ditanggapi dari kakak maupun teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih untuk Kakak Nia, luar biasa ya pemahaman Kakak Nia berbagi dengan teman-teman lain. Ini untuk pertanyaan C1 kakak-kakak, apakah bukti karya yang sudah kakak upload sudah layak untuk dinilai di VMM gitu kakak-kakak? Saya rasa ya penilaian saya mungkin ada yang kurang akurat di dalam hal tersebut ya kakak-kakak. Sekali lagi bukti karya tersebut akan dikurasi oleh PMM ya kakak-kakak jika layak untuk ditampilkan, atau bukti karya tersebut akan muncul di PMM sekolah se-Indonesia kakak-kakak. Nanti akan guru lain akan mudah mencari modul ajar yang kakak-kakak buat. Oke, selanjutnya kakak-kakak, hal apakah dari bukti karya yang kakak-kakak buat dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Kira-kira. Ayo Kak, silakan. Kak Taufik, gimana Kak Taufik? Silakan Kak Taufik, ini Kak Taufik bisa dijawab. Baik, hal apakah dari bukti karya Anda yang dapat menginspirasi? Kebetulan kemarin saya mensimulasikan sebuah pembelajaran dengan konsep ruang. Tentunya kalau menurut saya pribadi yang dapat menginspirasi adalah seorang guru BJOK mampu untuk mendesain sebuah pembelajaran dengan konsep ruang sehingga memungkinkan pemanfaatan lokasi atau ruang yang dimiliki, sehingga pembelajaran menyesuaikan lokasi dan ruang yang dimiliki tersebut. Jadi tidak ada alasan tidak punya tempat sempit, tempatnya kurang lebar, tapi guru PJOK mampu mendesain dan menyesuaikan sehingga pembelajaran tetap berjalan. Terima kasih. Terima kasih Kak Taufik ya. Luar biasa, sangat luar biasa yang Kak Taufik.
Jadi lapangan sekecil apapun bisa kita manfaatkan ya kakak atau menurut Kak Taufik tadi ya. Jadi bukan jadi alasan karena sekolahnya tidak ada lapangan, sekolahnya kecil, kalau lapangannya tidak ada ya. Jadi kita bisa mendesain sebuah pembelajaran yang tentunya akan berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya silahkan kakak-kakak yang sudah mengupload ya kakak-kakak bukti karyanya di PMM ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak melakukan refleksi apa saja yang kakak-kakak kira-kira dapatkan atau hal apa yang membuat kakak-kakak tertarik dalam mengupload bukti karya tersebut di PMM gitu Kak. Silakan mulai dari Kak, bentar, terlalu kecil. Kak Hevi, silakan Kak Hevi terlebih dahulu. Halo Kak Hevi. Ini Kak Hevi, kita menggunakan what, so what, kemudian no what. Halo Kak Hevi. Atau kita langsung ke Kak Yudi. Silakan Kak Yudi. Bercerita aja Kak Yudi, yuk mengalir Kak Yudi. Hal apa yang Kak Yudi dapatkan ketika mengupload atau membuat modul bukti karya tersebut Kak Yudi? Awalnya Kak Yudi seperti apa? Kemudian apa yang perlu Kak Yudi tingkatkan gitu Kak Yudi? Ada kakak-kakak lain, silakan. Halo kakak-kakak. Iya Kak. Ya, Apa silakan susah sih? Kak. Kak Willy, silakan Kak Willy, berbagi pengalaman Kak Willy. Apa yang Kak Willy upload? Menurut Kak Willy, hal apa yang membuat Kak Willy susah mengupload kegiatan bukti karya tersebut? Gimana Kak? Gimana Kak? Maaf Kak. Ya, Kak Willy kan mengupload bukti karya kan. Hal apa saja yang menarik ketika Kak Willy upload kegiatan tersebut dan tantangannya seperti apa gitu Kak Willy? Dalam hal Kak Willy berbagi bukti karya, membuat bukti karya tersebut, berbagi pengalaman aja Kak Willy. Sebelum saya masuk PKG PJOK, saya belum pernah mengenal apa itu backward design gitu ya. Itu kan refleksi sih, refleksi diri kita sendiri itu. Ternyata refleksi itu sangat perlu kakak-kakak. Ya silakan Kak Willy. Bagi aja, mengalir aja udah, itu bagian dari refleksi kok, walaupun tidak menggambarkan what, so what, no what. Ini hanya kerangka Kak Willy untuk memantik Kak Willy menjawab pertanyaan ini gitu Kak Willy. Silakan. Kak Willy. Halo Kak Willy. Ya udah. Itu tuh Kak itu Willy. miring loh. Miring. Enggak, itu yang benerin tadi. Ya Allah. Ini. Itunya atasnya. Kak Taufik juga, gimana Kak Taufik? Silakan Kak Taufik berbagi pengalaman. Mewakili dari teman-teman, mungkin teman-teman bingung menjawabnya. Sebenarnya teman-teman bingung menjawab itu mau mulai dari mana?
Saya Siap, yakin Kak. teman-teman punya pengalaman yang sama sih dengan saya. Yang jelas refleksi yang ingin saya sampaikan sebelum mengikuti PKG PJOK dan setelahnya, mungkin sebelum mengikuti PKG PJOK, kami kebingungan tentang runutan yang benar seperti apa untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK, tentunya pengalaman dari teman-teman, dari fasilitator, kami jadi tahu bahwasanya kita harus berpusat pada kekuatan, pada kelebihan, pada potensi yang ada pada sekolah kita. Sehingga pembelajaran yang kita sajikan juga dapat menyesuaikan dengan keadaan, kondisi, sarana prasarana, dan minat bakat peserta didik. Nah, itulah mungkin yang menjadi konsentrasi apa itu berdiferensiasi, sehingga kita memudahkan diri dalam pembelajaran yang menyesuaikan baik lingkungan, sarana prasarana, perlengkapan, atau minat bakat peserta didik. Dan itu kita dapatkan setelah kita mempelajari modul-modul yang ada di PKG PJOK. Dan menurut saya pengalaman yang saya dapatkan ini ya sama persis juga mungkin dengan teman-teman sekalian. Sama, ya, Kak. Dari yang lebih senior, Pak Yudi, Pak Tri, dan teman-teman yang ada di Menggala, pengalaman-pengalamannya dari teman-teman sekalian, ya jadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua setelah mengikuti PKG PJOK, dan itu kita dapatkan setelah mengikuti PKG PJOK. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Taufik. Ayo jempolnya kakak-kakak yang lain, kasih jempol. Hadir seutuhnya dong, Kak. Nah, jempol. Jadi kalau hadir seutuhnya itu apa pembelajarannya masuk gitu, Kak. Kalau kakak-kakak nyambi, ya nama aja nyambi. Ya, Kak. Terima kasih untuk Kak Taufik. Ya, pengalaman yang sangat luar biasa Kak Taufik bagikan. Saya juga dulu kakak-kakak perlu berbagi pengalaman juga kakak-kakak. Saya juga awalnya saya kebingungan ya. Waktu PKG PJOK ini seperti apa, tugasnya seperti apa. Karena kita terbiasa kakak-kakak dengan ibaratnya pada saat saya membuka YouTube, membuka TikTok ketika saya mau belajar, saya itu sebagai murid kakak-kakak. Jadi ketika saya mengajar siswa itu saya sebagai guru. Jadi sebagai murid kita juga sebagai guru kakak-kakak. Jadi nggak ada kesenjangan gitu pada saat kita belajar gitu kakak-kakak. Kita setara sama. Kebingungan seperti Kak Yudi, seperti Kak Nabi. Iya kakaknya, kenapa Kak? Pencet ya Kak? Saya mau menambahkan Kak. Oh silakan Kak Ania, lanjut Kak. Menurut saya Kak, selama ngikutin PKG ini ya, pengalaman nih Kak, yang sering banget, paling antar beberapa guru juga yang baru-baru ngikutin PKG ini, menurut saya satu hal yang diajarin dari PKG ini, yaitu yang pertama, biasanya guru-guru kayak bukan negeri ya, ini saya ngomongin yang di negeri, ini monoton dalam hal pembuatan modul ajar. Biasanya kita hanya berpatokan seperti download, cari di Google, terus abis itu kita langsung kopas ganti nama dan bla bla dan yang lainnya. Tapi dengan mengikuti PKG ini kita ngeh dan kita paham
oh ternyata modul pembelajaran PJOK itu berbeda dari modul ajar pembelajaran seperti yang lainnya. Seperti itu, Kak. Benar sekali Kak Kania, sangat luar biasa pemahaman dari Kak Kania. Ternyata hampir sama dengan saya. Kemarin di awal ikut PKG PJOK menjadi fasilitator PKG PJOK, ada yang bertanya bagaimana cara membuat modul ajar, yang bertanya sama saya. Mungkin dari peserta ini atau dari peserta kelas 5 ya. Nanti Kak, karena modul ajar yang kita buat ada perbedaan sedikit ya pada saat kalau kita membuat modul ajar yang berkerangka backward design. Jadi untuk asesmennya letaknya di atas itu kakak-kakak. Yang lainnya ya hampir sama semua. Yang penting 9 aspek tersebut terpenuhi kakak-kakak, yang berpihak kepada peserta didik, kemudian berdiferensiasi dan lain sebagainya itu ya kakak-kakak. Terima kasih untuk Kak Kania, sangat luar biasa pengalamannya. Saya juga lebih paham kakak-kakak ketika saya mengikuti PKG PJOK, ternyata merancang suatu pembelajaran itu kalau sudah kita jalani itu sangat mudah kakak-kakak. Betapa banyak guru-guru di luar sana kakak-kakak hanya untuk membuat modul ajar saja dia ngupah orang, berbayar juta-jutaan, 600, 700, 800 itu membuat sambil merin gitu ya kakak-kakak. Saya rasa untuk zaman sekarang kakak-kakak, menurut saya ini ya, mungkin pengawasnya berbeda dengan itu. Kalau untuk sekarang kakak-kakak kita bisa menggunakan akun Drive Premium gitu kakak-kakak. Kita menggunakan akun Drive Premium, kita buat ya semenarik mungkin. Ketika pengawas datang, tinggal kita scan, kita beli buku. Ini modul ajar saya. Ini asesmen saya gitu ya, kakak-kakak. Ini asesmen saya. Dan dibuktikan dengan tanda tangan kepala sekolah. Tanda tangan kepala sekolahnya bisa digital. Bisa kan tanda tangan lewat apa ya, Kak ya? Di layar itu kita tanda kepala sekolah aplikasi apa mbahnya Kak. Jadi sekarang kita zamannya digital ya. Kenapa? Karena kemungkinan kakak-kakak 5 sampai 10 tahun ke depan kertas nanti tidak ada lagi gitu kakak-kakak, pohon akan habis, kertas tidak ada lagi. Maka digital inilah sebagai bahan kita untuk belajar mengajar kepada siswa gitu kakak-kakak. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, nah inilah isu sosialnya guru PJOK hanya mengenal bola. Nah, sekarang untuk 2024 guru PJOK dikenal dengan Chromebook, dikenal dengan Zoom, dikenal dengan breakout room, masuk breakout room. Awalnya saya juga bingung, ini breakout room gimana ya teman-teman? Akhirnya buka YouTube. Dari kesulitan kita, akhirnya ada tantangan. Dari tantangan tersebut muncullah kita kakak-kakak belajar lagi gitu. Ternyata guru emang perlu belajar sepanjang hayat gitu kakak-kakak. Terima kasih untuk Kak Kania. Selanjutnya Kak Yesi, silakan berbagi pengalaman Kak Yesi. Apa yang Kak Yesi dapatkan selama mengikuti PKG PJOK ini Kak Yesi, atau Kak Yesi untuk berbagi bukti karyanya. Silakan Kak berbagi pengalaman. Walaupun Kak Yesi ini bukan guru PJOK asli, tetapi dia mengampu mata pelajaran PJOK. Saya mengucapkan terima kasih Kak Yesi sudah sudah meluangkan waktu untuk peningkatan PJOK di Kabupaten Tulang Bawang gitu Kak Yesi. Sudah berpartisipasi ya. Menurut saya Kak Yesi sangat luar biasa. Silakan Kak Yesi untuk berrefleksi sejenak Kak Yesi. Halo Kak Yesi. Halo Kak.
Oke, selain Kak Yesi, mungkin kendala sinyal, silakan kakak-kakak lain. Kak Fauzi, bagaimana Kak Fauzi? Ayo Kak Fauzi, berefleksi Kak. Kak Willy, Ya, gimana Kak. Kak Willy? Ya, silakan refleksi Ya, cerita Kak ya, Willy. terima kasih, Kak, sebelumnya. Oke. Ya. Untuk PKG, sebelumnya saya orang awam ya, Pak. Kak, Ya, ya PKG siap. ya baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini. Ya, awal-awal saya kepikir ya bertanya-tanya apa itu PKG PJOK. Setelah mengikuti kegiatan, saya paham. Dan dari mengikuti kegiatan tersebut, saya banyak mendapat motivasi dari teman-teman dan inspirasi dari kakak-kakak semua bagaimana cara mengajar yang benar dan memodifikasi permainan-permainan yang tidak hanya monoton dalam satu mungkin materi hanya sepak bola, mungkin ada yang lain atau atletik, hanya itu saja. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya dapat memodifikasinya, Kak. Cukup Kak Willy. Halo. Sinyal ya Kak Willy. Ya, benar sekali Kak Willy berbagi pengalaman. Ternyata Kak Willy awal-awal dia apalagi ibaratnya guru baru ya, junior dari Kak Taufik, Kak siapa? Kak Taufik, kemudian Kak Kak Tri ya. Happy. Ya, saya banyak belajar dari kakak-kakak semuanya. Iya, belajar dari kakak-kakak semua. Ternyata kakak sudah belajar banyak dari kegiatan PKG PJOK ini. Kemudian kakak-kakak Kak Willy juga akan sudah mampu untuk memfasilitasi peserta didik ya kakak-kakak. Jadi Kak Willy sudah mampu untuk membuat atau memodifikasi suatu pembelajaran agar pembelajaran tersebut tidak monoton atau tidak itu-itu aja. Jadi keluar dari kebiasaan gitu ya Kak Willy ya. Itu yang saya tangkap Kak Willy. Kalau salah mohon dibenarkan Kak Willy ya. Iya, Kakak. Oke, terima kasih untuk Kak Willy. Selanjutnya, nah ini untuk Kak Meli yuk. Kak Meli, terakhir Kak Meli. Berbagi pengalaman Kak Meli yuk. Agar Kak Meli bisa bersuara sebentar yuk. Sepertinya dari sesi 1 sampai ke 19. Nah, harapannya Kak Meli di akhir sesi kita bisa ada suara. Jadi record suaranya Kak Meli. Silakan Kak Meli. Cerita aja Kak Meli pengalaman-pengalamannya yuk. Apa? Cina mau ikut lomba. Kak Meli, halo. Oke, kita lanjut ke Kak Kania nih, berbagi pengalaman Kak Kania. Ini guru super menurut saya Kak Kania ya. Ketika membantu orang ya Kak Kania ya, niatkan lillahi ta'ala, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membantu, adapun bla bla blanya ya itu merupakan rezeki, tapi kalaupun tidak ada bla bla blanya ya minimal ikhlas
Ya, setidaknya nanti Allah akan membalas jasa kebaikan Kak Kania. Super gemoy itu Kak Kania katanya. Oke, silakan Kak Kania untuk berefleksi untuk kegiatan kita pada bukti karya. Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, ya kalau dibilang gemoy emang gemoy Kak. Sampai dari awal kegiatan kita nih, ini Kak, sangat memotivasi banget ya menurut aku. Karena sebelum ikutin PKG ya jujur aja Kak, yang kegiatan olahraga tuh saya cuman memberi bola ke murid. Tapi dengan kegiatan tersebut saya memacu dalam pengembangan pembelajaran ke anak murid terutamanya. Terus dalam proses pelaksanaan PKG ini sebenarnya bukan membantu Kak, tapi melancarkan kegiatan supaya tidak ada kesalahan teknis dalam kegiatan, dalam tujuan lulus 1, lulus semua. Tapi kalau bisa jangan menyepelekan suatu kegiatan pasti lulus, tapi jangan seperti itu juga. Apa buktinya atau apa manfaatnya bagi kita kalau kita udah dikasih materi tapi nggak dapat apa-apa kayak gitu, kan percuma. Lebih baik pas saat itu yang nggak usah sekalian ngikut kayak gitu loh. Terima kasih. Luar biasa. Saya haru Kak. Saya haru dari Kak Kania, ya sangat luar biasa Kak Kania. Kan ada tanda kutip, pasti kayak gitu Kak Kania ya. Tetapi apa yang kita harapkan kakak-kakak, ilmu yang kita dapatkan dalam kegiatan ini berefek tidak kepada peserta didik kita. Berefleksi nggak kita dalam kegiatan sekolah kita? Ya, ketika kita di akhir pembelajaran kita, berefleksi nggak kita di kegiatan akhir kita? Anak tadi nangis di kegiatan akhir kita, ya, refleksi nggak kita? Seperti apa refleksinya? Apa kegiatan saya tidak berpihak kepada peserta didik? Apa kegiatan ada kesalahan dalam pembelajaran saya tadi? Nah, itu bagian dari refleksi kita ya. Nanya dosa kita Kak, dosa yang kita lakukan dalam pembelajaran tersebut. Dosa nggak kita meninggalkan peserta didik? Itu bagian dari refleksi Kak. Ya, tadi ada peserta didik ribut, bahkan tonjok-tonjokan. Ya, tadi kita refleksi, oh ternyata saya berada di kantor. Saya hanya menitipkan buku kepada anak-anak. Itu ya. Ini efeknya. Kenapa ya Kak Kania bilang seperti itu? Kenapa kakak-kakak ikutnya setengah-setengah gitu Kakak? Ya, setengah ikut badannya, tetapi jiwanya kemana-mana gitu. Ya raganya di Zoom, tapi nggak on cam, nggak apa-apa gitu kakak-kakak. Jadi nggak hadir seutuhnya. Ketika kita tidak hadir seutuhnya, kepala siswa saya aja mulut dan telinganya berbicara. Ketika saya berbicara, maka percuma, sia-sia, ya. Ya silakan Kak. Sia-sia dalam arti apa? Mulut dia sama telinga dia berdekatan. Jadi apapun yang saya bicarakan dengan siswa tersebut, dia tidak nyambung gitu. Ya, untuk siswa saya di sekolah saya itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Ketika guru berbicara di depan dihargai, ya. Ketika guru berbicara di depan itu dihormati, didengari gitu. Itu ya, terima kasih Kak Kania sudah berbagi refleksi malam hari ini. Silakan Kak Yesi. Yuk, silakan Kak Yesi untuk berefleksi kegiatannya Kak Yesi. Walaupun Kak Yesi bukan
guru PJOK asli katanya. Tetapi luar biasa Kak Yesi sudah berada di titik akhir. Ya Pak. Ya silakan Kak Yesi. Nanti kalau seandainya suara saya hilang-hilang berarti bocah lagi rebel banget ya Pak ya. Saya silent ya Pak. Alhamdulillah selama saya mengikuti kegiatan PKG ini, walaupun sebenarnya memang jurusan saya bukan PJOK, awalnya memang ragu sebenarnya gimana ya ngejalaninnya, mikirnya gini, mau dijalanin tapi gimana nggak dijalanin, ya udahlah apa yang sudah di depan dijalani, coba dijalanin aja dulu. Tapi alhamdulillah luar biasa dapat ilmu-ilmu baru dari PKG, ketemu kakak-kakak yang hebat, dapat ilmu yang hebat gitu. Jadi terasa menjalani selama 3 bulan ini tuh alhamdulillah luar biasa banget, banyak hal yang saya dapati. Terima kasih banyak juga buat Pak Fasil sudah aja tuh ngebimbing banyak hal buat kami, apalagi sudah ada di fase terakhir ya Pak. Oke, terima kasih Kak Yesi. Luar biasa Kak Yesi perjuangan ya, kecil ya, luar biasa masih tetap stay di room. Nggak apa-apa Kak Yesi, terima kasih. Yesi sangat luar biasa ya pengalaman Kak Yesi memberikan ya. Terima kasih Kak Yesi. Selanjutnya Kak Happy, silakan Kak Happy. Masih ada waktu 9 menit lagi Kak Happy. Silakan. Baik, terima kasih Kak Hen. Mohon izin Kak Hen dan kakak-kakak lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang selama ini saya ikuti kegiatan Dimensi PJOK ini, yang pertama saya sama seperti Kak Yesi dan kakak-kakak yang lain yang tidak di bidang PJOK. Tentunya saya lebih lagi, saya hanya guru PAUD atau jenjang saya di guru TK. Tapi di sini saya penasaran dengan kegiatan PJOK itu seperti apa. Yang tentunya kegiatan pembelajaran itu pasti berbeda antara jenjang PAUD, SD dan SMP, levelnya pasti berbeda. Nah, dalam kegiatan ini saya dapatkan ternyata kegiatan Dimensi PJOK itu dapat berkolaborasi dengan baik, sejalan tanpa memandang jenjang, menyesuaikan dengan jenjangnya masing-masing, seperti itu Kak. Di sini juga saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jujur awalnya saya ikut kegiatan PJOK itu saya pengen, selain saya bingung kayak mana ya, apakah saya bisa mengikuti apa tidak karena saya guru PAUD, tetapi saya ingat di 6 aspek kegiatan pembelajaran PAUD itu ada fisik motorik. Fisik motorik itu ada fisik motorik kasar yang dimana di situ ada kegiatan pembelajaran PJOK walaupun hanya dasar-dasarnya saja, seperti itu. Dan gimana ya kalau kita berkolaborasi, belajar bersama pada guru PJOK yang ada di Tulang Bawang dari jenjang PAUD sampai jenjang SMP. Oh, ternyata seperti ini, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Saya mendapatkan ilmu, pelajaran-pelajaran yang luar biasa dan saya implementasikan di sekolah saya. Nah, saya tuh penasaran dengan kegiatan SEM. Kira-kira itu bisa nggak ya saya terapkan di sekolah saya? Karena kalau di SEM itu sepertinya lebih sedikit menantang gitu ya kalau untuk di jenjang TK. Tapi itu saya sharingkan dengan kepala sekolah saya dan teman-teman sejawat. Alhamdulillah itu sangat mendukung sekali dan lama atau tidak lamanya kegiatan itu akan kami terapkan. Dan awalnya itu kalau di TK itu kegiatan PJOK-nya mungkin hanya senam ringan dengan hitungan gitu ya. Seandainya pun memberikan senam-senam yang menarik, awalnya itu memberikan gerakan-gerakan senam yang sulit ditiru oleh peserta didik gitu, dan lagu-lagunya juga lagu-lagu dewasa. Setelah saya mempelajari ini, oh ternyata yang cocok itu untuk jenjang TK itu seperti ini gitu ya. Mungkin selama ini yang baru saya terapkan itu adalah model gerak itu Kak, dan model apa yang satunya kalau SEM-nya belum gitu. Dan penasaran, saya ingin sekali menerapkan model SEM di kegiatan PJOK di sekolah saya. Mungkin itu Kak Hen yang dapat saya sampaikan refleksinya. Tentunya juga menyesuaikan dengan lingkungan sekolah ya yang ada.
baik peserta didiknya, teman sejawatnya, wali muridnya, prasarananya, semuanya itu kita harus persiapkan matang-matang, harus kita perhatikan matang-matang dengan ilmu yang kita peroleh selama 3 bulan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman yang sangat luar biasa yang dibagikan oleh Kak Hevi ya. Saya juga belajar banyak dari Kak Hevi. Ternyata ilmu Kak Hevi apa ya? Ketika dia berada di PAUD, ternyata anak-anak PAUD itu menurut saya lebih lincah ya, lebih lincah ketimbang anak SMA. Kenapa anak-anak PAUD lebih lincah daripada anak SMA? Dia selalu aktif dalam bergerak ya, anak-anak PAUD itu ya Kak Happy ya, menurut saya. Kenapa kita adakan kegiatan aja berupa apa lomba dalam arti untuk gerak mereka ya, dalam gerak ruang mereka. Anak-anak itu apa ya, mampu kayak gitu Kak Happy saya. Contohnya memindahkan bola dari tempat satu ke tempat yang lain, itu menggunakan gerak lokomotor ya. Kemudian anak-anak juga ketika bermain memindahkan air gitu Kak Happy ya. Itu kan sangat menarik sekali kalau anak-anak TK itu ya. Banyak sekali untuk fisik motoriknya. Nah, saya Iya, tunggu Kak. nih Kak Happy untuk SEM-nya ya, luar biasa. Bagaimana sih Kak Happy untuk memodifikasi SEM tersebut? Saya rasa dimodifikasi aja Kak Happy karena menurut saya ya Kak Happy ya, anak-anak untuk jenjang PAUD ini Iya, Kak. kalau tidak dimodifikasi SEM-nya tersebut akan apa ya? Tidak bisa kita serahkan seperti anak SMA gitu ya Kak Happy ya. Tetap ada kita di dalamnya gitu Kak Happy. Terima kasih Kak Happy ya. Saya tunggu kabar baiknya Kak Happy, SEM-nya. Nanti Kak Happy bisa Iya, chat Kak, pribadi siap. Insya Allah. Siap. atau berupa link video. Ini Kak Hen SEM-nya. Wih, luar biasa ya Kak Happy ya. Artinya dalam kegiatan PKG PJOK dampak yang Kak Happy dapatkan, feel-nya dapat gitu Kak Happy ya. Terima kasih untuk Kak Happy. Luar biasa. Oke, kakak-kakak sekalian, tadi kita mulai jam berapa ya, Kak? Saya recordnya ya. Jam 19. 19.45. 19.40. 45. 40 ya? 19.45. 19.45 ya. Mm-mm. Oke, 19.45. Oke, kakak-kakak sekalian, kita ke slide selanjutnya, kakak-kakak. Terima kasih untuk seluruh kakak-kakak yang merefleksikan kegiatan PKG PJOK, berbagi refleksi bukti karya yang kakak-kakak dapatkan. Ternyata ketika saya berbagi bukti karya, awal-awalnya saya belum pernah ya, menurut saya ya. Saya juga dulu belum pernah membuat bukti karya di PMM. Setelah saya mengikuti PKG PJOK, ada arahan seperti bukti karya, pencet bukti karya, kemudian disinkronkan ke YouTube. Ternyata agak ribet juga, tetapi karena kita adalah sebagai guru untuk belajar sepanjang hayat, kita terus belajar, akhirnya bisa gitu kakak-kakak. Saya rasa tidak ada yang mustahil kalau kita belajar kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Kita ke slide selanjutnya. Pesan kunci kita pada malam hari ini adalah salah satu tujuan refleksi adalah meningkatkan pemahaman diri kita kakak-kakak
refleksi pembelajaran membantu individu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan. Dengan memahami diri sendiri, dapat mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk mereka. Jadi untuk peserta didik kita, itu yang saya sampaikan kepada kakak-kakak. Setelah kita ini selalu berefleksi kakak-kakak, setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit kita berefleksi. Tadi saya ngapain ya? Tadi saya sudah minum belum? Gitu ya. Itu refleksi diri sendiri kakak-kakak. Tadi di sekolah ada yang nggak ketinggalan? Mengingat itu bagian dari refleksi. Mengingat yang lalu itu bagian refleksi untuk perbaikan kita ke depannya kakak-kakak. Dosa-dosa apa yang kita lakukan kepada anak, kita ingat ya kakak-kakak, kayak gitu ya kakak-kakak. Apakah saya meninggalkan pelajaran? Apakah saya hanya memberikan bola kepada anak-anak tersebut? Itu merupakan dosa-dosa kita kakak-kakak. Nanti next kita berefleksi bagaimana ke depannya dosa-dosa tersebut bisa kita tinggalkan kakak-kakak. Kemudian yang kedua kakak-kakak, meningkatkan kualitas pengajaran refleksi, membantu guru dalam mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam strategi pengajaran. Dengan mengevaluasi setiap sesi pembelajaran, guru dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Jadi kita setelah kita melakukan refleksi kakak-kakak, oh hari ini ternyata anak-anak saya kurang efektif ya, pembelajaran saya hanya monoton gitu ya kakak-kakak. Jadi pada saat besok, nah bagaimana untuk meningkatkan anak-anak supaya anak-anak itu lebih tertarik dalam kegiatan kita. Jadi mereka mau hadir dalam kegiatan kita. Oh ada pelajaran Bu Hevi nih hari ini, saya masuk, seru pelajaran Ibu Hevi ya. Saya ingin masuk teruslah pelajaran Ibu Happy. Jadi anak-anak tertarik dengan pembelajaran kita, kakak-kakak. Ya, itu menurut saya kakak-kakak. Kita berbagi pengalaman saja. Next, kakak-kakak. Ini pesan dan kesan kita pada malam hari ini, kakak-kakak. Di sesi terakhir kita malam hari ini, silakan kakak-kakak 1 atau 2 orang untuk berpesan, membuat suatu pesan dan kesan ya dalam mengikuti PKG PJOK. Silakan kakak-kakak mewakili 2 orang lah. Mungkin ada kesalahan dalam room Zoom ya kakak-kakak, ya selaku manusia biasa kakak-kakak. Saya juga dalam Silahkan chat kakak-kakak ini ya, bapak-bapaknya dulu mungkin. ya dalam chat grup ya kakak-kakak terkadang terlontar ucapan yang sangat ada menyakitkannya gitu ya kakak-kakak. Saya juga sadar kakak-kakak, saya juga peserta dulu kakak-kakak, saya juga sadar ya kegiatan tersebut. Kadang-kadang hasil saya seperti ini, ternyata sibuk bener kayak gitu ya kakak-kakak. Ya saya atas nama pribadi kakak-kakak itu mutlak kesalahan saya. Dan apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan 2 kakak-kakak laki-laki untuk mengucapkan pesan dan kesan di akhir sesi kita pada malam hari ini. Silakan Kak. Halo Kak. Kak Tri, Kak Yudi, Kak Ardi gimana Kak Ardi? Kak Iya, Yudi, Kak. yuk Kak Yudi. Ya, Ketua silakan kelasnya Kak Yudi, Yudi. silakan Kak Yudi. Iya, Kak. Iya, Kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesannya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berada di sini ya Kak ya. Kesempatan bertemu dengan kakak-kakak hebat semuanya. Saya juga minta maaf apabila selama di sini mungkin ada bercanda saya atau kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan kakak-kakak semuanya.
Intinya dalam pembelajaran ini kita belajarnya bareng-bareng. Jadi kalau bisa kita masuk bareng-bareng ya keluar bareng-bareng semuanya gitu Kak. Mungkin itu aja Kak. Saya nggak bisa ngomong panjang-panjang lebar-lebar Kak. Intinya terima kasih udah diberi kesempatan yang baik ini. Semoga kesempatan ini bisa merubah kita semua menjadi guru yang lebih baik. Sesuai dengan janji kemerdekaan yang telah pahlawan-pahlawan kita tempuh, yaitu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita sebagai guru setidaknya kita sudah menuntaskan janji kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu Kak. Terima kasih Kak. Halo Kak. Dan suara saya Silakan kedengaran Kak? Kak. Iya, Kak Tri silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi Minimum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fasil yang telah memfasilitasi kita dalam kegiatan PJOK di tahun ini selama 3 bulan. Kayaknya banyak ibaratnya peserta kita ibarat yang susah masuk, ya, susah menjawab, itu mungkin kendala sinyal apa gimana Kak, tapi Kak Hen tetap bersemangat menyemangati. Itu pesan saya ke Kak Hen. Saya terima kasih. Dan untuk teman-teman sekalian semuanya, siapa tahu ada beberapa di sini nanti ada program lagi, kemudian ditunjuk menjadi fasil, itu susah Kak. Jadi berat, jadi fasil itu berat, jadi setidaknya kalau kita menjadi peserta, kita hargai dah fasil kita. Mungkin ada yang beranggapan fasil kita itu baru anak kemarin, baru lulus kemarin. Itu anggapan itu jangan sampai ada di pikiran kakak-kakak sekalian. Jadi ilmu itu, berbagi ilmu itu tidak memandang usia Kak. Jadi kita dapat dari siapapun, kalau hal itu baik ya kita terima, kalau nggak baik ya jangan diterima. Ya, kegiatan ini sangat baik, sangat mendukung keberlanjutan ibaratnya pendidikan PJOK di sekolah kita, ya. Ibaratnya kita itu dulunya nggak tahu, sekarang menjadi tahu. Dulunya yang monoton, sekarang nggak monoton. Dulunya yang kegiatannya belum itu aja, sekarang udah banyak dimodifikasi. Dulunya RPP itu aja yang di-download, sekarang ada backward design. Nah itulah. Jadi kesan-kesan saya di sini ya sangat baik dari kegiatan ini. Ya saya harapkan kalau kakak-kakak nanti kedepannya menjadi peserta, tolong ditingkatkan keikutsertaannya ya. Itu aja Kak. Makasih Kak. Ya, terima kasih Kak Tri. Luar biasa ya Kak Tri ya. Terima kasih untuk Kak Tri, kakak-kakak semua. Ya, apa ya yang saya harapkan ketika kakak-kakak apa ya Kak, saat kita bersama 15 kakak-kakak semua ya. Ketika kita kumpul 15 peserta, maka kita lahir dengan 15 peserta gitu kakak-kakak. Itu harapan saya. Luar biasa kakak-kakak saya apa ya?
dalam arti benar kata Kak Tri tadi, ketika kita jadi peserta kita harus menghargai, baik dari tugas, baik dari apapun kakak-kakak ketika jadi peserta, mau jadi fasil, mau jadi apapun, apa ya, jangan sampai seperti siswa kakak-kakak, ketika guru itu murka dengan nilainya, maka apa ya, tidak ada apa ya, dalam arti tidak ada keikhlasan di dalam kegiatan tersebut kakak-kakak. Jadi saya mohon maaf kakak-kakak, intinya saya tetap ikhlas ya kakak-kakak. Tidak ada satu benak apapun yang muncul di pikiran saya untuk tidak meluluskan kakak. Ya, nanti ketika saya rapat pleno, saya utamakan 15 peserta saya lulus semua. Itu yang saya harapkan. Ketika saya rapat pleno, 15 peserta saya berikan lulus semua. Terima kasih kakak-kakak sudah melakukan refleksi kegiatan pada malam hari ini. Saya mau saya izin untuk menampilkan tayangan kegiatan kita pada malam hari, pada kegiatan kita waktu luring kakak-kakak ya. Saya izin ya. Saya akhiri, tutup, saya stop share screen kakak-kakak, nanti saya record lagi ya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.